Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, yang benar-benar setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu, ASN, P3K, PNS semakin menunjukkan kualitas kerja dalam pelayanan, demikian dengan Bapak Ibu honorer juga semakin menunjukkan kualitas kinerja yang mana sesuai dengan informasi terbaru bahwa kualitas kerja atau kinerja Bapak Ibu honorer nantinya akan menjadi satu syarat untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya walaupun di sini hanya disebutkan ASN, tetapi ingat bahwa Bapak Ibu honorer juga segera akan menjadi aparatur sipil negara lewat tes di tahun 2023 tahun ini, demikian dengan tahun 2024 yang dikabarkan bahwa apabila Bapak Ibu honorer lolos validasi dan verifikasi data atau dokumen honorer, maka masuk dalam platform penilaian pemeringkatan. Bagi yang lolos, diangkat langsung jadi ASN P3K tanpa tes. Nah, tentunya mengenai peraturan Presiden manajemen ASN terbaru ini juga wajib diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, apalagi Bapak Ibu ASN, P3K, dan PNS. Nah, mengenai hal yang ditunggu-tunggu ASN se-Indonesia ini, inilah bocoran isi peraturan Presiden tentang manajemen aparatur sipil negara yang terbaru yang jadi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa bocoran tentang peraturan Presiden ini mengenai manajemen ASN? Mari kita simak apa yang dipaparkan oleh Menpan RB pada informasi ini yang dikutip oleh Klik Pendidikan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan membuat satu informasi terkait dengan bocoran isi peraturan Presiden mengenai manajemen aparatur sipil negara. Pemerintah harus segera menyusun peraturan turunan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Peraturan turunan tersebut adalah peraturan Presiden yang merinci peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Senada dengan ini Bapak Ibu, informasi sebelumnya juga sudah dikabarkan bahwa setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka pemerintah melalui Menpan RB bersama dengan DPR RI merancang 24 regulasi yang notabene 23 peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden. Nah, kemungkinan inilah perpres yang dimaksud Bapak Ibu ya, sebagaimana yang dibocorkan apa isinya oleh Menpan RB. Oleh karena itu, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Harmoyo Dwi Putranto untuk membahas rancangan peraturan Presiden tentang manajemen aparatur sipil negara atau tentang manajemen ASN. Pada rapat tersebut, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menyebutkan bahwa pemerintah akan membuat dua peraturan presiden sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Akan membuat dua peraturan presiden sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itulah yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Tapi bocorannya inilah yang disampaikan oleh Menpan RB. Pertama, peraturan presiden atau Perpres tentang manajemen aparatur sipil negara yang terdiri atas 9 bab. Yang kedua, peraturan presiden atau Perpres tentang penghargaan dan pengakuan serta anggaran manajemen aparatur sipil negara. Jadi itulah kedua poin peraturan presiden
yang dimaksud Bapak Ibu ada dua hal, yaitu pertama, Perpres tentang manajemen ASN yang terdiri dari 9 bab, dan yang kedua adalah Peraturan Presiden tentang penghargaan dan pengakuan serta anggaran manajemen aparatur sipil negara. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa pemisahan kedua rancangan peraturan pemerintah atau RPP tersebut dikarenakan pengaturan mekanisme pensiun yang membutuhkan kajian lebih lanjut. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa peraturan ini akan berpengaruh pada beban fiskal negara sehingga perlu perhatian yang lebih. Sesuai dengan amanat undang-undang, pemerintah harus menyelesaikan peraturan pemerintah tersebut maksimal 6 bulan setelah undang-undang tersebut disahkan. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 bulan yang lalu, oleh pemerintah bersama dengan DPR RI telah mengesahkan RUASN menjadi Undang-Undang ASN pada rapat paripurna DPR RI. Yang seterusnya, undang-undang tersebut diberi nomor dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Oktober bulan lalu. Jadi setelah itu maka jelas bahwa gebrakan pemerintah melalui Menpan RB dan BKN bekerja sama dengan DPR RI memacu program kinerja, memacu program kerja untuk merancang rencana atau rancangan peraturan pemerintah dan juga peraturan presiden tersebut sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Tapi telah disampaikan bahwa maksimal atau paling lama 6 bulan akan terbit peraturan presiden dan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang ASN 2023 tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan peraturan pemerintah tersebut akan selesai pada 31 April 2024. Berarti ini satu jaminan Bapak Ibu ya, bahwa sebagaimana telah disampaikan 6 bulan setelah pengesahan Undang-Undang ASN, maka terbitlah peraturan presiden dan juga peraturan pemerintah terkait dengan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Setidaknya terdapat 16 pokok bahasan yang akan diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Dua, perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja P3K. Tiga, jabatan manajerial dan non-manajerial. Empat, resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri. Kelima, perbaikan dan kesejahteraan aparatur sipil negara. Keenam, hak dan kewajiban aparatur sipil negara. 7. Penetapan kebutuhan aparatur sipil negara. 8. Pengadaan calon aparatur sipil negara atau CASN. Kesembilan, penguatan sistem manajemen kinerja. Kesepuluh, pengembangan talenta dan karir. 11. Pengembangan kompetensi. 12. Pemberhentian. 13. Organisasi profesi. 14. Digitalisasi manajemen aparatur sipil negara. 15. Penyelesaian sengketa. Dan 16. Penataan tenaga non-aparatur sipil negara. Nah, suatu hal yang wajar Bapak Ibu ya, kalau seandainya tadinya saya mengajak Bapak Ibu honorer untuk memahami hal ini, karena peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang segera akan terbit, sebagaimana telah disampaikan bahwa paling lama akhir April 2024, peraturan presiden dan peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut segera akan terbit. Dan salah satu poin pentingnya yaitu tentang penataan tenaga honorer non-ASN. Nah, tentunya Bapak Ibu honorer tentunya demikian dengan Bapak Ibu ASN, baik P3K maupun PNS, masih menunggu kapan akan terbit hal ini. Tapi satu kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer, karena memang di dalam peraturan pemerintah tersebut dan juga dalam peraturan presiden dimuat terkait dengan penataan tenaga non-ASN yang meliputi verifikasi
validasi, dan pengangkatan tenaga non-ASN. Itulah beberapa poin penting yang akan dibahas dalam peraturan presiden terkait dengan manajemen aparatur sipil negara. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga hal ini terwujud sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, dan selamat buat Bapak Ibu honorer yang segera akan dilakukan penataan oleh pemerintah paling lama setelah peraturan presiden terbit dan peraturan pemerintah juga terbit. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.